Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi ekonomi, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Kalau kita berbicara tentang akuntansi, pasti yang ada di pikiran kita akan selalu berkaitan dengan uang, dan uang. Sebenarnya, akuntansi tidak selalu berkaitan dengan uang. Akuntansi adalah suatu seni. Seni dalam mencatat, seni dalam mengikhtisarkan, seni dalam pengelompokan, dan juga seni dalam melaporkan. Bersama saya, Siti Yuliana Putri dari kelas 12 MIPA 3 absen 28, kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Indikator yang harus kita capai hari ini adalah sebagai berikut. Kita belajar tentang akuntansi, maka yang harus pertama kali kita pelajari adalah tentang sejarah akuntansi, baik itu yang ada di dunia maupun sejarah akuntansi yang ada di Indonesia. Sejarah akuntansi sudah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan, sehingga akuntansi disebut juga seni pencatatan. Lalu, bagaimanakah ilmu akuntansi berkembang hingga sekarang, di mana menjadi bagian penting bagi para pelaku usaha, pemerintah, atau pihak swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Yang kedua, tahun 1300 Masehi sampai 1850 Masehi. Dan yang ketiga, tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Pada periode pertama, akuntansi merupakan pencatatan yang sangat sederhana, di mana mencatat apa yang sedang terjadi dalam bisnis saat itu. Pada periode kedua merupakan perkembangan dari periode selanjutnya, di mana lahir double entry bookkeeping. Pada periode ketiga, perkembangan akuntansi tidak hanya mengenai debit kredit, tetapi sudah menyentuh dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu pengertian akuntansi. Apa sih pengertian akuntansi? Segi bahasa, akuntansi berasal dari to account yang berarti menghitung dan mempertanggungjawabkan. Definisi akuntansi secara resmi yang termuat dalam Accounting Terminology Buletin nomor 1 yang diterbitkan oleh APB sebagai Komite Penyusun Prinsip Akuntansi. Adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tahap-tahap akuntansi. Tahap-tahap akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pencatatan atau penggolongan. Yang kedua, tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Yang ketiga, tahap penglaporan atau tahap penganalisisan. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahap pencatatan dimulai dari mencatat transaksi, membuat jurnal umum, dan membuat buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran dimulai dari membuat neraca sisa, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan dimulai dari pelaporan nabarki, pelaporan perubahan modal, dan pelaporan neraca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi dibagi menjadi 9 bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan.
Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, akuntansi pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Yang kedelapan, akuntansi sektor publik. Yang kesembilan, sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang profesi akuntan. Akuntan adalah sebutan bagi orang yang bekerja di bidang akuntansi. Pengelompokan profesi akuntan dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik. Yang kedua, akuntan swasta atau perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Yang keempat, akuntan pendidik. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi yaitu 1. Pihak intern meliputi pemilik perusahaan atau manajer. Yang kedua, pihak ekstern meliputi investor, masyarakat, pemerintah, karyawan, dan pemberi pinjaman atau bank. Selanjutnya, kegunaan informasi akuntansi bagi para pemakai. Pertama, karyawan. Pekerja atau karyawan dan serikat pekerja memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau upah yang layak. Yang kedua, pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang menginvestasikan modal dalam perusahaan, pemilik perusahaan akan mendapatkan hasil. Di sisi lain, mereka juga menanggung risiko. Informasi akuntansi berguna bagi mereka dalam mengambil keputusan untuk memperbesar atau mengurangi investasinya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap informasi keuangan dalam rangka membina perusahaan, menetapkan pajak, serta menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang keempat, pemberi pinjaman atau bank. Bank menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Kelima, investor. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar sejumlah uang atas pembelian barang pada saat jatuh tempo. Yang keenam, masyarakat. Informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan dapat dipakai oleh masyarakat dalam menilai perkembangan perusahaan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat, khususnya di sekitar lingkungan perusahaan. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah macam-macam pengelompokan akun. Akun dibagi menjadi 2. Yang pertama, akun real. Yang kedua, akun nominal. Akun real ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal ada 2, yaitu pendapatan dan beban. Selain itu, kita perlu memahami tentang macam-macam kode akun. Kode akun dibagi menjadi 3. Yang pertama, kode numerikal. Yang kedua, kode angka. Yang ketiga, kode kombinasi antara numerikal dan kode angka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.